selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk para pendengar semua. Ini adalah proyek podcast videocast yang pertama dari IDN Global untuk working group di bidang pendidikan. Nama saya Bram Haryadi, saya berdomisili di Australia. Pada saat ini saya bergabung dalam acara ini, memandu acara ini dari tanah suku Kamaraigal di kota Sydney, Australia. Bersama saya pada saat ini sudah ada Bapak Anton Alimin dan ada Bu Evi Siregar. Saya persilakan Pak Anton dulu untuk memperkenalkan diri sebentar. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Bram, tetangga saya ya. Di Sydney, saya di Melbourne. Dan juga Bu Evi, salam 24 jam ya, kena jauh sekali ya. Oke, mungkin bisa sedikit Pak Anton, latar belakang Pak Anton. Ya, nama saya Anton Alimin. Saya mewakili Good Morning Indonesia with Poetry, tapi kerja saya sebagai guru bahasa Indonesia dari jam 9 sampai jam 5. Jadi saya tidak mewakili pekerjaan saya, tapi mewakili Good Morning Indonesia with Poetry. Dan biasanya itu, karena ada dua laki-laki dalam acara ini, mungkin Bu Evi yang ada baiknya baca puisi waktu kita selesai acara ini. Atau Pak Bram, seorang ilmuwan ya, suruh baca puisi. Terima kasih Pak Anton. Bu Evi, silakan Bu Evi memperkenalkan diri sebentar. Selamat siang di sini di waktu Paris, malam waktu Australia. Salam 24 jam untuk semua. Terima kasih Pak Bram sudah mengundang saya. Senang sekali saya bisa berada di sini. Nama saya Evi Siregar. Saya tinggal di Mexico City dan saya bekerja di Pusat Studi Asia dan Afrika, khususnya untuk area studi Asia Tenggara di El Colegio de México, El Colegio de México nama universitasnya di Mexico City. Senang sekali berada di sini bersama Pak Bram dan Pak Anton untuk berdiskusi. Oke. Terima kasih Pak Bram sekali lagi. Terima kasih Bu Evi. Baik, kita langsung aja ya. Pak Anton, ini saya kan dengar dan saya sudah dengarkan juga ya Pak Anton membuat podcast belum lama ini tentang pemakaian bahasa yang kacau balau di majalah Tempo Online ya. Karena itu ada tajuk berita utamanya adalah mereka tahu ini make money. Nah, ini kan pencampuran bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang seperti ini saya lihat sudah cukup banyak dilakukan ya di Indonesia. Makin lama makin banyak saya kira. Sebetulnya apa sih yang keliru atau salah dari pencampuran bahasa yang seperti ini Pak Anton? Saya rasa kita tidak mencari salah benarnya, tapi penempatan bahasa tersebut. Tempo itu bahasa jurnalistik, bukan bahasa gaul. Selesai di situ, saya resahnya di situ. Jadi penempatan bahasa yang Anda gunakan pada waktu Anda berada di mana. Jadi kalau saya ke pub, nggak mungkin saya menggunakan bahasa Shakespeare. Saya harus menggunakan bahasa apa yang mereka gunakan di pub biasanya di Australia. Jadi penempatan bahasanya yang salah. Oh, begitu. Ya. Dampak dari penempatan bahasa yang salah ini apa, Pak Anton? Seperti filosof Prancis Jean-Paul Sartre bilang bahwa setiap kata itu punya konsekuensi. Jadi kalau Anda seperti almarhum Bapak bilang, Anda dihakimi dengan bahasa seperti apa yang Anda gunakan. Jadi masyarakat melihat bahasa apa. Pak Bram sebagai ilmuwan, orang akan punya asumsi bahasa yang Pak Bram gunakan seharusnya bahasa seorang ilmuwan. Bu Evi juga begitu, sebagai guru bahasa Indonesia seharusnya menggunakan bahasa yang mencerminkan siapa Anda. Tapi kembali yang tadi itu, masalah penempatan bahasa di mana Anda bicara harusnya tepat dan cocok saat dan bahasa yang Anda gunakan. Jadi macam bahasanya yang dipersoalkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi itu karena bahasa tadi saya
saya simpulkan bahasa itu menjadi bagian dari identitas kita juga, Pak Anton, ya, dengan identitas profesi kita dan juga melihat tempat di mana kita berbicara, forumnya, dan tempatnya bahasa apa yang sesuai. Saya mau bergeser untuk Bu Evi sekarang. Kalau menurut pandangan Bu Evi ya, selama ini menjadi seorang pakar tentang Indonesia dan bahasa Indonesia di negeri orang ya, di Meksiko, Bu Evi ya. Bagaimana minat dari orang-orang di luar Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan tepat kalau dibandingkan mungkin dengan orang Indonesia sendiri? Itu kalau menurut pandangan Bu Evi bagaimana? Iya Pak, ini ada satu hal yang boleh dibilang menyedihkan ya, cukup menyedihkan. Karena kalau kita bandingkan mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia dan sedang dan sudah belajar bahasa Indonesia, dibanding dengan mahasiswa kita misalnya, atau pemuda biasa gitu ya maksudnya. Ketika kita memperhatikan pemakaian bahasa Indonesia mereka, itu sangat baik, sangat baik. Kebetulan dia belajar studi tentang Asia Tenggara dan dia memilih bahasa Indonesia karena dia mau memfokuskan studinya pada Indonesia. Dan ketika saya berbicara dengan dia, ada sesuatu yang sangat menarik. Ketika kita sudah berbicara dengan seseorang ya 1 menit, 2 menit, kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat bahasa Indonesianya atau bahasa pun yang dimilikinya ya. Dan tertarik sekali karena pada awalnya dia memakai bahasa yang sangat baik karena dia tahu saya dosen gitu. Jadi, tapi kemudian dia cerita bahwa dia belajar sejak sejak SD, sejak kelas 4 SD di Australia. Kebetulan dia memang di Australia, tapi kemudian dia pergi ke beberapa negara dan terus sampai sekarang masih terus belajar bahasa Indonesia dan sempat belajar di Fakultas Hukum UI untuk belajar tentang hukum dan terus dengan bahasa Indonesia. Lalu saya bilang, kita ganti alih kode yuk gitu. Kemudian ketika kita beralih kode, langsung dia keluar bahasa premannya dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Jadi saya ini melihat di sini, oh berarti dia tahu bagaimana menempatkan, seperti yang tadi Pak Anton bilang ya, menempatkan bahasa itu kapan dia dipakai, dengan siapa dia dipakai, dengan siapa dia memakai bahasa itu, dan pada situasi seperti apa dia harus memakai bahasa yang demikian. Nah, ini adalah kalau kita kembali lagi beberapa tahun yang lalu, masih ingat kita puluhan tahun yang lalu mungkin ya, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Inilah yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan berarti terus kita ke pasar terus berapakah harga seikat? Tentu kita tidak akan berbicara seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, waktu resmi, tentu bahasa yang resmi. Ketika kita berbicara di jalan atau di rumah makan atau dan sebagainya, dengan siapa, lalu ada alih kode itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia atau kita ya bisa memilah dan memilih bahasa yang seperti apa yang kita harus gunakan. Gitu. Tentu saja waktu saya berbicara dengan seorang dosen, saya harus berbicara, tidak bisa berbicara bahasa pasar, ya kan? Tapi kalau saya berbicara, dengan misalnya pesuruh di jalan misalnya ya, mungkin dia akan bingung kalau saya berbicara bahasa selamat pagi Bapak, apakah boleh? Tentu saja dia akan, oh ini siapa? Dia akan bingung gitu ya. Lalu saya harus menggunakan bahasa situasi pada saat itulah boleh dikatakan. Itu apakah demikian juga ketika kita berbicara dengan, misalnya saya ketemu dengan teman yang dulu sama-sama satu SMA misalnya, dulu waktu SMA kami berbahasa slangnya misalnya gitu, lalu langsung beralih kode
Karena kalau saya berbicara seperti ini, dia langsung bilang, ini bukan di kampus. Dia langsung protes. Dia Iya, langsung tentu saya juga, oh iya benar-benar. Lalu saya langsung beralih kode gitu. iya, Jadi jika kita mau berbahasa, kita harus punya kesadaran yang cukup kuat, cukup tinggi, cukup dalam, menggunakan bahasa itu, bahasa apapun saya kira ya, bahasa iya, apapun. Dan kalau kita mau mencampur-campurkan, tentu saja boleh. Tergantung pada situasi pada saat itu. Mungkin misalnya ketika kita sedang berbicara dengan seorang dokter, kita berbicara tentang satu penyakit misalnya ya, lalu keluarlah istilah dalam dunia kedokteran yang mungkin bahasa Latin misalnya, yang karena kalau digunakan bahasa Latin pasti kita mempunyai referensi yang sama. Tidak akan terjadi kesalahan berkomunikasi ya, kesalahan makna misalnya. Mungkin itulah yang dipilih, misalnya bahasa Latin begitu. Demikian juga dalam bahasa Inggris atau bahasa apapun gitu. Jadi saya pikir mungkin ini adalah kesadaran kita, kesadaran. Tapi saya berpikir bahwa semakin kita tinggi belajar sebuah bahasa, semakin kita tinggi pendidikan kita, biasanya semakin kesadaran kita tentang berbahasa itu semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Saya berharap seperti itu. Jadi ada korelasi antara pendidikan dengan pemakaian bahasa. Bukan iya. begitu, Pak Anton? Betul. Ingin saya tambahkan satu kejadian nyata ya. Itu awal tahun 2000. Itu pejabat tinggi Indonesia, mungkin orang keempat di Republik, diinterview oleh ABC. Itu saluran resmi di sini ya. Dan banyak peminatnya dan boleh dikatakan bahasa yang baik. Nah, beliau itu menggunakan bahasa pasar. Saya hampir lempar tuh televisi itu, saya matikan langsung, betul, saya matikan. Dan konjen di Melbourne juga ribut, sampai Canberra juga ribut. Jadi Anda bisa bayangkan, pejabat negara menggunakan bahasa pasar dalam forum yang resmi. Itu bahayanya. Jadi seperti dikatakan bahwa bahasa mencerminkan budaya Anda, dari mana Anda berasal, pendidikan Anda itu mencerminkan. Jadi penting sekali. Dan masyarakat kita yang patrilineal itu memang melihat contoh dari atas. Bisa bayangkan contoh dari atas seperti itu. Bagaimana yang di bawahnya? Wah, Itu suatu kejadian yang betul-betul terjadi. ini memang tepat sekali yang dikatakan Pak Anton tadi ya, masalah kita itu patrilineal ya, apa yang disampaikan di atas itu sampai ke bawah kita terlukan. Salah satu yang menjadi ganjalan saya pada beberapa tahun terakhir ini adalah kalau semua orang mulai dari pejabat yang di atas sampai dengan mahasiswa sehari-hari itu suka sekali berkata ke depannya, misalnya seperti itu ya. Atau dalam bahasa tulis itu misalnya kita banyak sekali saya lihat sudah mungkin 20-30 tahun mungkin ya saya lihat di mana yang dijadikan satu kata misalnya ya. Dan ini kalau saya lihat memang kesalahannya pejabat-pejabat kita sering sekali berkata seperti itu di media massa, ke depannya sementara sebetulnya dan ini sebetulnya juga jadi satu pertanyaan saya ya. Nanti saya akan kembali masalah alih kode yang tadi disampaikan Bu Evi itu karena menarik sekali. Tapi nanti sebenarnya saya bicara dulu masalah ini. Kata kedepannya itu kan sebetulnya ada bahasa Indonesia yang bakunya itu sebetulnya kan ada di masa depan kan sebetulnya begitu ya, bukan kedepannya tapi di masa depan kita akan melakukan seperti ini dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan unsur-unsur serapan dalam bahasa Inggris. Sebetulnya kan seperti dikatakan Pak Anton dalam podcast itu ya, mereka tahu ini make money. Dan sebenarnya tidak perlu kita menggunakan bahasa Inggris make money. Kita bisa saja mengatakan mereka tahu ini mendatangkan uang, misalnya seperti itu. Kalau menurut Anda berdua, Bu Evi, Pak Anton ya, mengapa sih kita ini kok sering menggunakan bahasa asing, sementara di dalam bahasa kosakata bahasa kita sendiri sudah ada kata yang lazim? Apakah karena kita ini kepingin dilihat
global, jadi warga-warga global citizen, misalnya begitu, ya, warga negara dunia, ataukah karena kita ini mungkin merasa bahasa kita sendiri itu kurang, gimana ya, kurang bergengsi barangkali? Kalau menurut Anda bagaimana nih, mencampur adukkan bahasa di mana sebetulnya sudah ada bahasa kita sendiri di situ? Justru itu yang saya betul-betul berkeberatan ya. Kalau sudah ada 1-2 kosakata padanan Ya, dalam bahasa Indonesia, kenapa harus menggunakan bahasa asing? betul. Ya. Saya rasa ke depannya, saya rasa itu perkembangan bahasa waktu saya masih di Indonesia, Anda itu belum ada. Hmm. Sampai sekarang seperti Pak Bram, Bu Evi, saya tidak mau menggunakan kata Anda karena membuat jarak Hmm. resmi. Buat saya pribadi, pendapat saya pribadi loh ya. Ya. Saya tidak menggunakan kata Anda. Saya lebih pilih menggunakan Pak Bram, Bu Evi. Dan lebih pendapat saya itu bahasa Indonesia bahasa yang romantis sekali ya. Kenapa harus diganti dengan kata Anda yang kecuali memang orang itu kita nggak kenal ya. Lain Oke. itu mungkin bisa untuk sengaja bikin jangan terlalu dekat bisa. Tapi kalau sudah kenal seperti ini, saya tidak pernah menggunakan kata Anda sekali tadi ya, karena dalam pembukaan acara ini. Tapi Ya. kita sudah kenal, kata Anda saya tidak pernah gunakan. Saya katakan ke mahasiswa saya, Anda adalah satu kosakata yang betul-betul tidak ada rasanya. Hindarkan itu, kata Anda. Baik. Tapi kembali dalam konteksnya, dalam posisi Betul. apa Anda Betul. menggunakan itu. Betul. Kalau menurut Bu Evi bagaimana Bu Evi? Bu Evi yang sudah melanglang buana ini, apa penggunaan bahasa yang unsur yang dicampur-campur itu seperti kosakatanya bagaimana menurut Bu Evi? Saya rasa begini Pak, ini menurut pantauan saya ya sampai saat ini, kemungkinan besar adalah kita tidak belajar bahasa Indonesia. Itu adalah kenyataan yang sangat menyakitkan, betul ya. Tapi ini benar terjadi bahwa bahasa itu bukan tiba-tiba dia datang seperti ide gitu, jreng datang gitu ya. Tidak bisa, harus dipelajari, harus kita belajar, harus memang benar membaca, harus menulis, harus belajar, itu adalah proses pembelajaran. Dan saya melihat sesuatu yang memang menyedihkan. Saya melihat banyak orang yang tidak belajar bahasa kita sendiri karena dengan asumsi itu, oh karena saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, sudah pasti bisa bahasa Indonesia. Padahal kemampuan berbahasa itu sama dengan kemampuan hal-hal yang lain, harus dipelajari. Itu satu itu. Jadi mereka pada umumnya kebanyakan mereka tidak belajar bahasa Indonesia. Ketika mereka belajar bahasa Inggris, mereka belajar tapi tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Sehingga ketika dia berbahasa Indonesia, bingung mana yang harus seperti tadi, di mana misalnya ya, itu kesalahan besar kan. Misalnya ada kata berubah, tapi merubah tidak ada kata merubah karena merubah berasal dasar katanya adalah rubah. Ya kan, terus saya suka bercanda, oh mengucing gitu ya, karena rubah itu sebuah nama sebuah binatang, tapi berubah ya memang ada gitu. Nah sama seperti kasusnya di mana gitu ya, disambung karena mengapa terjadi? Karena mereka tidak belajar, itu satu. Dan saya melihat juga misalnya ada orang, oh saya tidak bisa bahasa Indonesia, tak benar, jadi bukan berarti dia sombong. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia karena dia tidak bisa belajar, tapi kemudian ya udah kalau gitu kita bahasa Inggris aja deh gitu. Saya tawarkan bisa berbahasa Inggris. Terus saya coba misalnya ini benar nggak sih bahasa Indonesia? Benar tidak bisa bahasa Indonesia, tapi ketika saya bilang dari mana asalnya? Oh, orang Betawi. Oh, langsung saya bahasa lancar sekali, keluar sekali, lancar dianya. Jadi oh, berarti memang benar. Jadi bukan berarti sombong dianya itu. Memang tidak pernah belajar secara formal, dia tidak belajar bahasa Indonesia dan dia merasa ragu apakah dia bisa mampu berbahasa Indonesia. Lalu dia bilang, "Oh, maaf saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya sudah lupa." Padahal memang tidak pernah belajar gitu. Nah, ketika dia tidak pernah belajar, campur semuanya gitu. Campur semuanya karena apa? Bahasa Inggrisnya pun
tidak tidak lengkap, pembelajarannya tidak lengkap gitu, bahasa Indonesianya tidak lengkap, sehingga yang terjadi adalah campur-campur. Kalau saya bilang ini dari apa namanya guru bahasa Indonesia ya, jadi kacamata guru bahasa Indonesia, ketika seseorang tidak bisa memiliki, dia tidak mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam satu bahasa dan bahasa yang lainnya, maka ketika dia, walaupun dia berbahasa Inggris atau dia berbahasa Indonesia, bercampurlah ini karena dia tidak lengkap. Itu kenyataannya. Nah, yang tadi kedua itu kasus kita melihat di Indonesia misalnya ada yang namanya anak Jaksel itu ya, itu istilah anak Jaksel yang campur-campur. Saya kira mungkin salah satunya itu. Salah satunya adalah mereka tidak belajar dengan baik bahasa sendiri, bahasa milik sendiri, bahasa Indonesia. Begitu. Jadi ketika dia bingung lalu yang keluar bahasa Inggris karena dia belajar bahasa Inggris seperti itu. Saya tidak mau mengkritik itu sok modern. Saya tidak mau mengkritik ke arah itu ya. Tapi memang ada fenomena ya. Ada fenomena juga ketika orang berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu modern gitu ya, pernah mungkin belajar bahasa Inggris atau pernah keluar negeri atau apalah gitu. Memang ada fenomena seperti itu, tapi saya tidak memfokuskan analisis saya ke hal seperti itu. Saya lebih memfokus, ini sebenarnya masalahnya adalah kita tidak belajar bahasa kita sendiri. Bagaimana kita bisa berbicara dengan baik kalau kita tidak belajar, gitu kan? Kan harus tahu itu yang namanya preposisi gitu kan. Ini kalau preposisi itu harus dipisah dalam bahasa manapun, preposisi harus dipisah kan dalam bahasa manapun. Jadi sebetulnya dia nggak belajar bahasa gitu. Kalau saya bilang, jadi pengetahuan bahasanya tidak. Tapi ada juga misalnya ya orang-orang yang mungkin ya, saya nggak, kembali lagi saya tidak mau kritik, tapi mungkin karena dia terbiasa di luar negeri dari kecil misalnya, terus kemudian dia menggunakan bahasa, taruhlah bahasa Inggris ya, hampir dalam sehari-hari itu lebih dari 80%, maka seperti komputer gitu, seperti komputer, ketika dibuka komputernya yang keluar itu ya yang data yang baru saja dibuat, baru saja dipakai gitu kan, itu yang keluar pertama gitu. Jadi bahasa Indonesianya dia agak jauh, jadi harus 10 menit mungkin, harus 30 menit mungkin terjadi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang yaitu tadi tidak terbiasa untuk alih kode tadi, alih kode. Karena sebetulnya alih kode juga sebuah kemampuan ya, itu adalah sebuah keterampilan yang tidak mudah untuk melakukannya gitu, tidak mudah melakukannya. Tapi kalau kita melihat tokoh-tokoh tokoh-tokoh akademisi yang memang benar-benar dia berpendidikan tinggi dan berbudaya tinggi, membaca dengan baik gitu. Coba ya Pak, pasti tidak ada dia campur-campur. Ya kan? Karena apa? Dia bisa mengontrol itu tadi, alih kodenya, dia bisa mengontrolnya dengan baik, sama seperti waktu berolahraga misalnya, atau menggunakan kiri dan kanan tangan kita gitu. Kalau kita terbiasa seperti itu, kita bisa mengontrolnya dengan baik. Mungkin seperti itu sebetulnya. Jadi kembali lagi, keterampilan itu adalah sebuah keterampilan yang harus dipelajari dan harus lakukan gitu, dilatih gitu. Nah, terima kasih banyak Ya Pak, silakan Pak Anton. Bu Evi mengungkit satu soal yang menarik sekali. Artinya bahwa kata latihan ya. Saya yakin pejabat tadi itu pernah berbahasa yang baik. Tapi kemudian masuk ke lingkungan preman. Jadi jam terbangnya kebanyakan jam preman. Yang keluar pada saat-saat resmi bahasa preman.
bahasa seperti musik kan. Untuk main gitar, main apapun instrumen, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas, latihan. Ya. Nah, semakin banyak latihan, itu semakin yakin dan semakin bagus. Ya. Pasti. Ya. Itu satu. Yang kedua, di antara kita, bahasa Indonesia mungkin bahasa kedua, bukan bahasa pertama. Betul. Bahasa daerah pertama, bahasa Indonesia bahasa kedua setelah kita ke sekolah. Jadi kembali seperti yang tadi itu, alih kode itu membutuhkan keterampilan. Nah itu dengan hanya satu jalan, latihan. Ya. Tidak ada jalan pintas, latihan. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton, Bu Evi. Memang kalau saya refleksikan ya, pada waktu saya belajar bahasa Indonesia di sekolah ya, dari sekolah dasar, SMP, SMA, memang ini di tahun 70-an, 80-an memang ya, ini buka ilmu, buka umur saya sedikit. Memang mendapat banyak pelajaran tentang tata bahasa, tentang kesusastraan, tetapi alih kode atau code switching mungkin dalam bahasa Inggris ya, ini saya tidak diajarkan memang di sekolah. Sehingga memang tadi saya mendengarkan baik Pak Anton maupun Bu Evi ya, maka saya pikir, waduh, saya mungkin belajarnya dari mana ya dulu ya, karena secara resmi memang saya tidak mendapat pelajaran itu di sekolah. Ya, nah mungkin karena ini sebagai pertanyaan terakhir untuk para pendengar kita yang memang ini kan mayoritas adalah mahasiswa ya di tanah air ya. Kalau mereka sudah sampai di bangku kuliah dan mungkin setelah mendengarkan diskusi kita ini menjadi sadar, wah saya mungkin perlu belajar alih kode, mungkin saya perlu berlatih dengan alih kode, tapi posisi saya sekarang sudah ada di perguruan tinggi, kuliah bahasa Indonesia mungkin juga sudah lewat di semester 1 barangkali. Lalu kira-kira langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa kita supaya mereka bisa berbahasa Indonesia dengan tepat ya, bukan hanya baik dan benar, tapi seperti Pak Anton, Bu Evi sampaikan tadi, tepat waktunya, tepat gayanya. Kalau menurut Pak Anton, Bu Evi bagaimana? Mungkin saya mulai dari Bu Evi dulu mungkin. Kalau menurut Bu Evi bagaimana? Langkah nyata apa yang bisa dilakukan para mahasiswa kita? Baik, saya pikir satu hal yang sangat penting, paling penting bahkan, adalah kesadaran. Kita harus memiliki kesadaran untuk berbahasa yang baik. Tanpa kesadaran itu, kita tidak akan bisa tujuan itu tidak akan tercapai. Satu kesadaran. Yang kedua adalah membaca dan menulis. Tidak ada jalan lain. Karena ketika kita bisa menguasai kosakata, mungkin kita sudah lupa ya kosakata dan sebagainya, mungkin tata bahasanya gitu. Sudah lupa karena sudah SMA, SD, SMP, SMA gitu ya. Sudah lewat gitu. Tidak ada masalah, belajar itu tidak ada masalah, tapi mungkin ketika kita berada sekarang dalam tahap di universitas sebagai mahasiswa, satu hal yang paling penting adalah membaca dan menulis. Membaca dan menulis, kembali lagi hal yang paling mudah, tapi itu sebetulnya dasar yang paling utama ketika kita mau menjadi seorang yang berbudaya tinggi, saya pikir. Dan ini berbahasa itu adalah salah satu boleh dibilang salah satu hal yang menjadi bagian dari tadi berbudaya tinggi. Ketika seseorang itu berbudaya tinggi, pasti kesadaran berbahasanya itu akan tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menjadi orang yang berbudaya tinggi? Maka satu, tingkat kesadaran berbahasa harus diperhatikan. Seperti kita berjalan di jalan, kita harus melihat mobil, sepeda, motor dan sebagainya. Kalau enggak kita ketabrak, ya kan? Kita harus sadar, istilahnya jangan bingung-bingung gitu. Istilahnya kita harus benar-benar berada pada tempat itu, kita sedang apa, mau menyeberang, tentu saja harus lihat kiri dan kanan. Kesadarannya harus tinggi. Tidak bisa kalau tanpa kesadaran. Dan kedua itu tadi, belajar membaca dan menulis. Karena ketika kita berbicara, itu
keluar semua, apa yang kita baca, apa yang kita tulis itu keluar semua. Dan kita akan menjadi lebih baik lagi ketika kita terus belajar dan menulis. Terima Saya kira kasih itu. Bu Evi. Kalau Pak Anton, saran-saran dari Pak Anton bagaimana supaya mahasiswa kita lebih berbahasa dengan baik? Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi sudah kita diskusikan. Karena latar belakang saya sejarah, ya, untuk mendapatkan kesadaran sebagai orang Indonesia yang menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, harus belajar sejarah Indonesia. Betapa sulitnya ya bapak-bapak bangsa kita itu, yang sudah tidak ada lagi, berjuang untuk menjadikan Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau dilihat bahasa Indonesia yang mereka gunakan waktu itu, indah sekali ya. Nah, ini apakah ini nostalgia masa lalu ya, seperti Pak Bram menunjukkan umur ya. Jadi kesadaran terhadap bagaimana terbentuknya NKRI. Itu akan menimbulkan cinta terhadap bahasa dan penggunaannya. Ya seperti dikatakan tadi, musik apa? Bahasa Indonesia terasa bahasa yang indah sekali, bahasa yang romantis, ya, bahasa yang kita bisa mengutarakan apapun yang ada di pikiran dan di hati dengan kosakata yang serasa cukup, tidak harus meminjam kosakata bahasa asing. Memang kalau singkatan memang perlu ya. Beberapa kata memang harus kita pinjam, mungkin belum ada di dalam bahasa Indonesia. Seperti Pak Lukman Alisni mengatakan bahwa kelihatan orang yang memaksakan penggunaan bahasa asing dengan terjadinya itu alamiah, berbeda. Bisa kelihatan dipaksakan. Betul. Jadi waktu salah satu acara Pak Endgame ya, Gita Wirjawan, itu satu kata menggunakan dasar kata bahasa asing, awalan dan akhiran bahasa ya, itu seperti contohnya meng-exercise. Saya langsung matikan televisi terus terang, jelas. Ya, itu kan keliwatan. Kalau buat saya itu keliwatan itu. Benar. Kelihatan dipaksakan. Benar. Saya langsung tulis surat ke Pak Wirjawan, Pak, apakah bisa untuk mengingatkan para tamu tidak menggunakan bahasa terlalu banyak bahasa asing, kalau bisa. Tugas saya sebagai seorang guru hanya mengutarakan unek-unek ya, menggunakan bahasa. Setelah itu apakah mereka membaca, tidak baca, terserah mereka. Baik. Tapi minimal saya jadi orang sehat kembali. Terima kasih banyak Pak Anton. Tadi menyinggung sedikit yang disampaikan Bu Evi, memang belajar. Saya kira yang sekarang namanya PUEBI itu ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kalau saya tidak salah ya, itu ada tetap menjadi acuan karena meskipun kita ingin menggunakan unsur asing ya, unsur serapan kan prosedurnya sudah ada sebetulnya di dalam PUEBI itu sudah ada tata bahasa kita. Ada ketentuan, jangan sampai munculnya jadi mengeksersis seperti itu ya. Ada caranya sendiri, ditulis dengan huruf miring misalnya, terus kemudian dan seterusnya. Itu semua sebetulnya kaidah-kaidahnya sudah ada. Meskipun kita ingin menggunakan bahasa asing pun itu sudah ada kaidahnya. Jadi untuk para mahasiswa sekalian, saya kira memang penting sekali dengan apa yang disampaikan. Tadi sudah, kalau boleh saya rangkum sedikit, bahwa mengapa sih kita perlu berbahasa dengan baik, dengan tepat ya, menggunakan bahasa preman di tempatnya, bahasa pasar di tempatnya, bahasa resmi pun ada tempatnya, karena ini akan mencerminkan kemampuan kita, kemampuan berpikir kita yang lebih tinggi, dan juga identitas budaya kita yang perlu kita jaga, kita banggakan. Dan untuk penutup, memang seperti dikatakan Pak Anton tadi, kita harus ingat sejarah ya. Tahun 1928 kita sudah mengikrarkan ya, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita semua belajar berbahasa, berlatih berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, meskipun itu juga menggunakan unsur asing, itu pun harus dilakukan dengan baik dan benar. Terima kasih sekali lagi pada Pak Anton, kepada Bu Evi atas waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Semoga lain kali bisa kita teruskan dengan topik yang lain.